Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang MVC, model view controller, dan kontrol implementasi program. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arif Fauzan 5 dan NPM 223111056 dari kelas SI 22CDX. Yang pertama, pengertian MVC. MVC adalah sebuah pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama model, view, dan controller. Pemisahan ini bertujuan untuk meningkatkan struktur, organisasi, dan kemudahan pemeliharaan aplikasi. MVC membantu dalam memisahkan logika bisnis, presentasi data, dan integrasi pengguna. Yang pertama model, mengatur data dan logika bisnis aplikasi. Dan view, menampilkan data kepada pengguna, bertanggung jawab atas antarmuka pengguna. Kemudian controller, memberi input pengguna, memprosesnya, dan berinteraksi dengan model dan view. Kemudian komponen-komponen MVC. MVC terdiri dari 3 komponen yang bekerja secara independen namun saling berhubungan. Setiap komponen memiliki peran penting dalam siklus hidup aplikasi. Mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama model, berinteraksi dengan data dan logika bisnis, seringkali mewakili objek-objek yang ada di database. Kemudian view, bertanggung jawab atas presentasi data, menerima data dari controller dan menampilkan kepada pengguna. Kemudian yang terakhir controller, memisahkan permintaan pengguna, memprosesnya, memanggil model, dan mengarahkan view untuk menampilkan hasil yang sesuai. Kemudian model lapisan data. Model adalah lapisan data yang mewakili objek-objek dalam aplikasi dan interaksi dengan basis data. Kemudian model bertanggung jawab untuk yang pertama mengatur data, melaksanakan logika bisnis, dan menanggapi pemerintahan dari controller. Pertama, model penyimpanan data, memperbarui dan mengambil data dari database. Model berisi aturan bisnis yang menentukan cara data diproses, diubah, atau divalidasi. Model menerima permintaan dari controller dan mengembalikan data yang diminta. Kemudian view atau lapisan presentasi. View bertanggung jawab atas presentasi data dan interaksi pengguna. View menerima data dari controller dan menampilkannya kepada pengguna melalui antarmuka pengguna UI. Yang pertama, membangun UI. View menggunakan bahasa markup seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun elemen UI. Menampilkan data. View menampilkan data yang diterima dari controller dalam format yang dapat dipahami oleh pengguna. Kemudian, menanggapi input pengguna. View menangkap input pengguna seperti klik tombol atau pengisi formulir. Kemudian, controller atau lapisan logika bisnis. Controller berperan sebagai mediator antara model dan view. Controller menerima permintaan pengguna dari view, memprosesnya, berinteraksi dengan model untuk mengambil atau memanipulasi data, dan akhirnya mengarahkan view untuk menampilkan hasil yang sesuai. Yang pertama, menerima permintaan pengguna, memproses permintaan, dan menanggapi view. Kemudian alur kerja MVC. Yang pertama, permintaan pengguna. Pengguna berinteraksi dengan view dan mengirimkan permintaan, dan mengelola permintaan. Controller menerima permintaan dan memprosesnya. Kemudian interaksi model. Controller berinteraksi dengan model untuk mendapatkan atau mengelola data. Kemudian pembaruan view. Controller memberikan data ke view untuk ditampilkan. Tampil hasil, view menampilkan data yang diterima dari controller kepada pengguna. Kemudian kelebihan MVC. Yang pertama,
organisasi dan struktur yang baik, memudahkan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi. Kemudian yang kedua, kemudahan pengujian. Setiap komponen dapat diuji secara independen. Kemudian yang ketiga, kode yang lebih terstruktur membuat kode lebih mudah dipahami dan diubah. Kemudian yang terakhir, reusabilitas kode. Kode dapat digunakan kembali berbagai bagian jenis aplikasi. Kemudian di sini ada contoh program implementasi MVC pada aplikasi web. Yang pertama, model file PHP yang mengelola data pengguna, misalnya user.php. Kemudian view file HTML yang menampilkan form login, misalnya login.html. Kemudian controller file PHP yang menerima input login, memvalidasi data, dan mengarahkan ke view yang sesuai, misalnya login controller.php. Dan kesimpulan dan penutup, MVC adalah pola arsitektur perangkat lunak yang populer yang menawarkan banyak keuntungan. Dengan memisahkan aplikasi menjadi model, view, dan controller, MVC membantu dalam meningkatkan struktur, organisasi, dan kemudahan pemeliharaan aplikasi. Pemisahan ini juga mempermudah pengujian, pembuatan kode yang lebih terstruktur, dan reusabilitas kode. Di masa depan, diharapkan MVC akan tetap menjadi pola arsitektur yang penting dalam pengembangan perangkat lunak. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama view, model, dan controller. Dan di sini ada satu tujuan, meningkatkan organisasi dan struktur aplikasi, dan satu manfaat, kemudahan pemeliharaan, pengujian, dan reusabilitas kode. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya terkait MVC dan contoh implementasi program. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.